Selamat pagi semuanya. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Generasi semangsa, generasi emas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, Ketua Kelas Laksa tolong dipimpin berdoa. Ya. Untuk mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa sesuai agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Pembelajaran kali ini kita akan kedatangan tamu yaitu Bu Tias sebagai observer. Nah, ini Bu Tias ya, sebagai observer pembelajaran kita hari ini. Sapa Bu Tias? Silakan Bu Tias. Durasi cek dulu kehadirannya. Sebentar. Hari ini yang tidak hadir? Nihil. Oke, nihil tidak pernah masuk ya. Sakit paling ya. Berarti nihil. Semuanya alhamdulillah keadaan sehat ya, meskipun cuacanya tidak mendukung, mendung-mendung syahdu ya. Kemarin hujan, alhamdulillah diberi kesehatan sehingga pagi hari ini kita bisa belajar bersama mata pelajaran biologi. Pada pagi hari ini kita akan belajar tentang apa? Pelestarian keanekaragaman hayati. Oke, sebelumnya minggu yang lalu kita belajar tentang apa? Manfaat. Ya, kita sudah belajar tentang tingkat keanekaragaman, kemudian ada manfaatnya. Sekarang kita masuk ke pelestarian keanekaragaman hayati. Oke, di sini ya. Nah, coba apa ini? Orang hutan. Oke, orang hutan. Kira-kira orang hutan ini pernah kalian jumpai apa tidak? Di mana? Kebun binatang. Kebun binatang. Oke, pernah kalian jumpa hewan ini di rumah-rumah? Tidak pernah? Tidak pernah. Coba, kira-kira kenapa? Kenapa tidak boleh ya? Atau nggak pernah kalian jumpai di rumah? Angkat tangan dulu biar nggak keroyokan. Oke Mas, kira-kira kenapa hewan ini tidak pernah kita jumpai di rumah-rumah? Karena kalau di luar rumah dapat mengganggu kehidupan masyarakat. Selain itu juga dapat merusak rumah-rumah yang di warga yang ada di daerah tersebut. Oke, kata Mas Naufal, hewan ini tidak pernah dijumpai di rumah karena bisa mengganggu masyarakat ya. Kemudian bisa merusak rumah-rumah. Kira-kira ada yang mau ditambahkan dari jawaban Mas Naufal? Angkat tangan. Dijawab. Hewan tersebut tidak dapat ditemukan di perumahan soalnya emang bukan habitatnya. Jadi kalau misal tinggal di rumah-rumah warga gitu kurang bisa bertahan hidup. Soalnya kan dari tempat tinggal, habis itu sumber makanan nggak ada di tempat tersebut gitu. Oke, kita beri tepuk tangan. Baik, dari Mas Naufal dan Mbak Leta ya, tadi sudah menjelaskan bahwa hewan orang utan ini tidak pernah kita jumpai di rumah. Satu, kata Mas Naufal nanti mengganggu. Kemudian kata Mbak Leta terkait dengan habitat, bukan habitatnya. Kalau bukan habitatnya, kemungkinan bagaimana? Tidak bisa bertahan hidup. Ujung-ujungnya nanti dia mati ya, nanti dia mati. Akibatnya apa? Nanti hewan tersebut bisa apa? Langka. Bisa dipahami? Bisa. Oke, bisa. Kalau sudah paham, Bu Rosi tunjukkan lagi, tendeng. Nah, apa ini? Bonbin, kebun binatang. Siapa yang pernah ke sini? Saya. Oke,
Sedikit ya yang pernah ke Surabaya ternyata ya. Nggak pernah. Oke, di kebun binatang Surabaya ini, coba yang pernah mungkin ya 10 tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu, atau bahkan mungkin minggu yang lalu pernah ke sini, coba angkat tangan, sebutkan di sana itu ada apa saja. Silakan Risa. Jadi di kebun binatang Surabaya ini atau dikenal Bonbin itu di dalamnya ada gajah. Di sana juga kita bisa menaiki gajah, Bu. Lalu ada hewan-hewan seperti ular, reptil, amfibi, burung-burung yang langka. Habis itu ada jerapah, ada apalagi kijang, rusa dan lain-lain gitu. Oke, kasih tepuk tangan untuk Risa. Oke, jadi di kebun binatang ini terdapat banyak sekali hewan ya. Hewan mulai dari tadi gajah, jerapah yang tidak bisa kita jumpai secara langsung ya. Kita bisa ke Bonbin. Kalau kita ingin lihat jerapah nggak mungkin kan kita harus ke hutan. Nah, tapi kita berkunjung di kebun binatang. Oke, jadi kebun binatang ini merupakan apa? Tempat pelestarian. Baik, tadi kita sebelumnya orangutan termasuk hewan yang langka. Nah, selanjutnya ini tempat pelestarian. Apakah kita bisa menjumpai orangutan di sini? Bisa. Baik. Nah, terkait dengan hal ini ya, apa yang akan kita pelajari hari ini? Nah, di sini kita ada topik tentang punahnya keanekaragaman dan upaya pelestarian. Jadi, nanti kita akan belajar mengapa, apa yang menyebabkan dan bagaimana cara mengatasi hal-hal tersebut. Nah, capaian pelajaran di sini yaitu di sini ada capaiannya peserta didik ya memiliki kemampuan menciptakan solusi atas permasalahan-permasalahan berdasarkan isu lokal, nasional atau global terkait pemahaman keanekaragaman makhluk hidup dan peranannya, virus dan peranannya, inovasi teknologi biologi serta komponen ekosistem dan interaksi antar komponen serta perubahan lingkungan. Tujuannya apa? Di sini melalui kegiatan diskusi kelompok, peserta didik mampu menganalisis penyebab punahnya keanekaragaman hayati di Indonesia dengan tepat ya. Kemudian melalui kegiatan diskusi kelompok, peserta didik mampu menganalisis upaya pelestarian. Jadi nanti kita sama seperti minggu-minggu sebelumnya ya, kegiatannya diskusi. Karena apa? Kegiatan pembelajaran kali ini yaitu terkait dengan problem based learning. Jadi berdasarkan masalah. Kemudian sekarang coba dibuka LKPD-nya, sudah Bu Rosi share. Nah, dibuka LKPD-nya. Sudah dibuka semuanya LKPD-nya? Sudah. Baik, di situ ada apa di LKPD-nya? Ada, iya. Orientasi masalah. Baik. Nah, di LKPD-nya itu ya ada 5 tahap. Yang pertama itu ada orientasi masalah. Kemudian ada mengorganisasikan. Kemudian ada penyelidikan. Menghasilkan karya. Dan terakhir ada mengevaluasi. Nah, pada tahap pertama ini kita masuk di orientasi masalah. Baik, semua diperhatikan ya, kita menonton film ya. Pagi-pagi nonton film, seru ya. Nah, coba diperhatikan.
Oke, sudah bagaimana kesannya nontonnya? Seru. Seru. Keren. Keren ya, seru keren. Coba ada yang mau mengutarakan isi dari film ini, trailernya? Jadi dari trailer itu kita mengetahui kalau itu ada sekomplotan penjahat yang ingin memburu hewan-hewan langka dan menjadikannya untuk seperti pajangan. Kayak kan cula, badak bisa untuk pajangan, biasanya dijual dengan harga yang mahal. Oke, kasih tepuk tangan. Yang lain bagaimana? Ada yang mau menambahkan? Oke, silakan. Jadi di film tersebut mengutarakan tentang berbagai masalah di mana hutan-hutan dibakar untuk kepentingan pribadi serta hewan-hewan dieksploitasi untuk digunakan sebagai hiasan atau mungkin ya kepentingan masyarakat. Oke, kepentingan masyarakat ya. Baik, tepuk tangan untuk Zaidan. Sudah nonton, silahkan kalian buatkan rumusan masalah ya terkait apa yang kalian tonton dan dikaitkan dengan apa yang kita akan pelajari hari ini. Silahkan. Oke, sekarang bagaimana? Sudah semua rumusan masalahnya? Sudah, Bu. Sudah. Siapa yang mau mengutarakan rumusan masalah yang sudah dibuat? Oke, silahkan Arinia. Bagaimana dampak dari perburuan liar terhadap satwa langka tersebut. Lalu apa motif dari memburu satwa-satwa langka tersebut, dan bagaimana dampak dari perburuan liar itu untuk masyarakat sekitar yang tidak ada andilnya dalam perburuan tersebut. Kasih tepuk tangan. Baik ya, sudah ditentukan semua rumusan masalahnya. Sekarang kita bentuk kelompok ya, heterogen. Oke, silakan perwakilan sekretaris kita bentuk kelompok. Sudah duduk di kelompoknya masing-masing? Oke, sudah, silakan ya. Tadi kalian sudah buat rumusan masalah secara individu. Nah, sekarang diskusi mana rumusan masalah yang akan ditentukan di kelompoknya. Kemudian coba dibuka di LKPD di penyelidikan ya. Itu ada apa? Oke, untuk membantu memecahkan masalah itu ada barcode ya. Lah, sekarang itu dibuka untuk membantu menentukan apa yang akan kalian pecahkan. Kelompok ini pilih hewan apa? Penyu. Penyu, penyu apa? Semuanya penyu. Semua penyu. Coba ditunjukkan rumusan masalah mana yang dipilih. Ya nih, kalau kamu pilih penyu, itu harus tahu jenisnya, jenis penyu, karena tidak semua jenis penyu itu terancam punah. Nah, beberapa data yang terancam punah itu pilih satu saja, spesifiknya mana? Penyu? Yang sesuai data kita aja. Yang di itu loh. Ini. Hijau. Penyu mana yang kalian spesifiknya? Green, hijau. Ini ada 3, Bu. Penyu hijau, penyu sisik sama penyu lekang. Oke, sudah dapat datanya penyu hijau, sisik dan penyu lekang. Jadi ya, fokusnya di sini aja. Dia dicari apa saja tadi rumusan masalahnya? Ini tadi rumusan masalahnya, sebentar Bu. Yang pertama adalah penyebab kepunahan dari penyu tersebut, lalu dampak kepunahan, lalu bagaimana peta persebaran dari penyu tersebut di tiap-tiap daerahnya. Terus yang terakhir ada cara mencegah dari kepunahan tersebut. Oke, coba Bu Rosi minta ini artikel yang ditunjukkan yang mana? Yang dipakai yang mana? Sebentar, ini ada di daftar pustaka Bu. Oke, Kementerian Nasional. Oke, sudah bagus. Berarti nanti siap untuk presentasi. Iya Bu. Gimana? Sudah ditentukan? Sudah.
harus dipindah sini. Kelompok 1 tentang komodo atau naga purba. Oke, komodo. Coba rumusan masalah kelompok ini. Yang pertama itu apa penyebab komodo hampir punah di Indonesia. Yang kedua bagaimana dampak komodo yang hampir punah di Indonesia. Dan yang ketiga bagaimana cara mencegah kepunahan komodo. Oke. Kelompok ini mau menentukan produk berupa apa? Berupa Coba Bu Rosi tunjukkan datanya, data-data yang kamu peroleh. Oke, cukup untuk pagi hari ini ya, pembelajaran hari ini sampai di tahap diskusi. Kita lanjutkan minggu depan ya, masih diskusi lagi, kemudian lanjut ke presentasi. Materinya minggu depan juga masih sama ya, tentang upaya pelestarian. Bagaimana perasaannya setelah diskusi pembelajaran hari ini? Sangat menyenangkan. Bagaimana Mas perasaannya? Sangat menyenangkan Bu, karena tadi kan sudah menonton film, berdiskusi kelompok, kita juga belajar pelestarian keanekaragaman hayati juga. Oke, terima kasih. Alhamdulillah ya, semuanya sudah terlaksana di tahap ketiga. Cukup untuk hari ini, saya Bu Rosi akhiri. Sebelum kita akhiri, Mas Laksa dipimpin berdoa untuk mengakhiri pembelajarannya. Untuk mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa sesuai agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Baik, saya ucapkan terima kasih. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Tetap dalam keadaan sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Generasi semasa, generasi emas. Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa dulu ya, dipimpin oleh ketua kelas. Silakan. Untuk mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa sesuai agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah, terima kasih Mas Laksa sudah dipimpin berdoa. Bagaimana minggu lalu hasil diskusinya? Oke, sudah selesai. Kira-kira sudah sampai tahap mana? Oke, siap presentasi? Sip. Yang buat poster kelompoknya siapa kemarin? Oke, kelompoknya Hanid. Yang buat PPT kelompoknya siapa? Kelompoknya Risa, kelompoknya Aurenia. Kasih tepuk tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Semoga kita selalu diberi keselamatan dan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini, saya dan kelompok kami akan mempresentasikan hasil diskusi dari minggu kemarin, yaitu menghitung waktu menuju punah harimau Sumatera, Panthera tigris sumaterae. Marilah kita mulai presentasinya.
Oke, di sini kami akan membahas tentang penyebab kepunahan. Yang kedua adalah hilangnya habitat. Yang ketiga berkurangnya jumlah mangsa. Dan yang keempat banyaknya pemburuan liar. Selanjutnya adalah dampak yang akan dijelaskan oleh Danin. Dampak dari kepunahan harimau Sumatera yaitu keseimbangan ekosistem alam akan terganggu. Jika harimau tidak lagi ada, maka keseimbangan ekosistem akan terganggu. Jika keseimbangan ekosistem terganggu, hidup manusia akan menghadapi masalah besar. Harimau merupakan predator tertinggi. Selain itu, hewan yang dimangsa harimau akan menghendak tinggi. Selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan upaya untuk mencegah punahnya harimau Sumatera. Di sini kami menjelaskan 3. Nama saya Ahmad Zaidan Ramadan, nomor absen 3. Di sini pertanyaan yang akan saya ajukan adalah, pertama, di manakah habitat harimau Sumatera tersebut dan keseimbangan ekosistem alam yang terganggu itu seperti apa? Bisa dijelaskan? Terima kasih. Baik, untuk habitat asli dari harimau Sumatera sendiri itu terletak di hutan Sumatera ya. Hutan dataran rendah sampai hutan pegunungan itu terdapat harimau Sumatera ini. Demikian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata baik perbuatan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Semoga presentasi dari kami dapat memberikan ilmu yang bermanfaat untuk kehidupan sehari-hari. Amin. Melihat burung di sarang. Di bawah sarang ada musang. Bersenang-senang untuk sekarang. Walau besok hanyalah kenangan. Kami dari kelompok 4 pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kelompok 6, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Aulia Yusri Sarodo, nomor absen 6. Saya Madani Faidar, nomor absen 1. Saya Anindya Kusmasari, nomor absen 4. Saya Aurenia Sera Ibrahim, nomor absen 7. Saya Indi Sawadeni, nomor absen 13. Dan saya Sofia Valentina Wijaya, nomor absen 31. Nah, sebelum kita memulai ada tebak-tebakan dulu ya. Ada yang tahu nggak ini hewan apa yang bisa angkat tangan? Saya Gendis. Apa ini? Bekantan. Kita cek ya, bener apa enggak? Cek dulu ya. Ya, betul. Jawabannya adalah bekantan. Ya, jadi kita akan mempresentasikan tentang hewan berhidung cimol. Dari kelompok 6. Jadi dari hewan berhidung cimol ini atau bekantan, kita akan membahas yang pertama ada apa itu bekantan, lalu penyebab kepunahan bekantan, dampak punahnya bekantan, cara mencegah kepunahan bekantan, jumlah bekantan yang terancam punah, dan terakhir adalah daftar pustaka. Baik. Nah, tadi sudah kita saksikan ya penampilan dari kalian, teman-teman kalian menampilkan tadi ada yang poster, kemudian ada yang PPT interaktif. Saya apresiasi sekali, pekerjaan kalian sangat luar biasa. Ya, tadi di kelompok 4 ya, kelompoknya Zidan menampilkan poster, kemudian dicantumkan karena poster tidak mungkin kan mencantumkan semua. Keren sekali idenya ditampilkan barcode ya. Jadi nanti pembaca bisa scan barcode-nya, kemudian lebih lanjut terkait informasi dari harimau Sumatera. Kemudian tadi kelompoknya Risa juga menampilkan PPT interaktif, cakep ya. Di awal ditampilkan ada kuis, hewan apakah ini ya? Ada hewan tadi apa? Bekantan. Ya, untuk jawabannya benar ya. Nah, oke. Siapa yang mau menyimpulkan materi pembelajaran yang telah kita lalui? Kita sudah berdiskusi, ada evaluasi dari teman-teman yaitu tentang presentasi. Saya. Oke, Laksa, silahkan. Ya, dari pembelajaran hari ini saya menyimpulkan bahwa dari kepunahan keanekaragaman hayati yang pertama kita diajarkan untuk melestarikan hewan-hewan langka yang ada di Indonesia seperti badak bercula 1 dan juga bekantan tadi. Karena populasi di Indonesia yang terus berkurang karena selalu diburu oleh manusia. Dan kita juga diajarkan
diajarkan untuk jangan memburu hewan-hewan langka dan juga menjaga habitat-habitatnya. Kasih tepuk tangan untuk Laksa. Baik. Nah, dari apa yang disampaikan Laksa ya terkait dengan materi pembelajaran kali ini, Bu Rosi tambahkan ya di sini kepunahan keanekaragaman hayati itu ada 2 faktor ya. Yang pertama itu pengaruh dari aktivitas kita ya sebagai manusia. Mungkin aktivitasnya tadi ya di awal di film tadi kemarin ya bukan tadi mohon maaf. Minggu yang lalu kita ditunjukkan film ya. Nah, isinya ada pemburuan ya, pembakaran hutan, eksploitasi dengan pembakaran hutan, illegal logil dan sebagainya. Ini salah satu faktor. Nah, ini adalah pengaruh kegiatan manusia terhadap biodiversitas, terhadap keanekaragaman. Kemudian yang kedua adalah kemampuan beradaptasi. Maksudnya bagaimana? Kemampuan beradaptasi itu adalah kemampuan makhluk hidup beradaptasi pada habitatnya. Contohnya, tahu dinosaurus? Tahu. Ada lagunya ya? Oh, T-Rex kayak ada lagunya itu ya? Iya. Badannya besar, tangannya kecil, kalau mengaum. Nah, oke. Nah, tahu ini? Uno? Nah, Bu Rosi berikan analogi terkait dengan materi ini. Nah, kira-kira hubungannya apa permainan ini dengan materi kali ini? Uno Stako, pernah main? Pernah. Cara mainnya gimana? Diambil satu per satu. Kalau roboh berarti kalah, kan gitu. Berarti, nah terkait dengan hal ini, ibaratnya ya keanekaragaman hayati itu semua komponen yang ada di sana. Yang warna merah, warna hijau, biru itu adalah komponen dari keanekaragaman hayati. Kalau kalian ambil satu per satu, nah maka akan roboh atau hancur ya. Paham? Nah, ibaratnya tadi kalau keanekaragamannya itu hilang, punah, sama halnya dengan ini, hilang satu per satu, maka keseimbangan ekosistem akan rusak, ya, akan goyang, tidak stabil. Bisa dipahami? Bisa. Jelas dengan pembelajaran kali ini? Jelas. Oke, jelas. Kalau sudah jelas, seperti biasa kita post-test. Silahkan dibuka spotnya. Coba. Oke, kita sekarang refleksi ya, refleksi pembelajaran kita selama 1 hari. Silahkan diketik perasaan kalian di Jamboard. Oke, sudah masuk. Siapa ini? Hani, saya sangat senang. Asik banget. Cuy. Mau paper pasti gimana ya? Saya. Biar Rahman. Untuk mengakhiri pembelajaran kali ini, ketua kelas bisa dipimpin berdoa. Ya. Untuk mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa sesuai agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih ya atas kerjasama kalian ya. Pembelajaran hari ini pembelajaran sangat lancar. Mulai dari minggu yang lalu kita sudah orientasi masalah sampai pada hari ini kita menyimpulkan pembelajaran kali ini. Baik, Bu Rosi akhiri.
tetap semangat, jaga kesehatan, dan ingat tetap bagaimana lestarikan alam ya, jaga perilaku agar tetap stabil ekosistemnya. Terus akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.